bagaimana para orang tua bisa mengasuh dan mendidik anak-anak di era digital sekarang ini? Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Sahabat pendidikan karakter, teknologi digital, gadget, dan gawai sangat mempengaruhi pola asuh dan tumbuh kembang anak-anak kita. Sahabat pendidikan karakter, hari ini kita sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan Mbak Diana Aryana, founder dari Yayasan Sejiwa. Yayasan Sejiwa ini sangat peduli pada kehidupan anak-anak di era digital, literasi digital yang terkait hal seperti ini. Mbak Dina ini orangnya. Maka hari ini kita akan bercakap-cakap dan berbincang-bincang untuk memperoleh inspirasi dari apa yang selama ini sudah dikerjakan Mbak Dina dan teman-temannya dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia terkait dengan literasi digital ini. Kita semua dalam keadaan sehat ya Mbak Amin. Dina. Iya. Tetapi yang tidak sehat itu tampaknya masyarakat nih, yang juga mungkin orang tua bingung ya Mbak Dina, bagaimana cara mendidik anak di era digital itu Mbak Dina. Iya. Saya sangat concern di mana ya anak-anak itu ada yang kecanduan game, ada yang bahkan HP-nya diambil saja tangannya masih gini-gini ya, seringkali beredar waktu itu ya. Nah, sebenarnya Mbak Dina, kondisi anak-anak itu seberapa gawat sih Mbak terkait dengan disrupsi atau intervensi dunia digital ini Mbak Dina? Iya. Jadi sebenarnya anak ini kan produk dari orang tua ya. Aku melihat ada 3 macam orang tua nih, Mas. Dan produk dari orang tua ini akan menentukan nanti anaknya seperti apa di era digital. Jadi ada 3 kategori Mas Doni terkait dengan 2 komponen, yaitu komponen digital skill si orang tua itu dan digital parentingnya seperti apa. Jadi kategori yang pertama itu kalau orang tuanya digital skillsnya bagus dan digital parentingnya bagus, artinya dia penguasaan digitalnya bagus banget dan dia mampu mengasuh anak di ruang digital dan dia mampu mengarahkan, mendampingi anak di sana, menyampaikan mana yang bagus yang nggak bagus. Wah, ini kalau dua-duanya dia kuasai digital skills dan digital parentingnya, anak aman. Dan di situ biasanya anak-anak akan memiliki keterampilan kehidupan yang baik karena dia bisa mengambil hal-hal baik di dunia digital yang akan menguatkan potensi dirinya. Jadi tumbuh kembangnya akan terdukung, Mas. Dia akan belajar banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan, keilmuan apapun yang terkait dengan minat hidupnya. Dan di situ no problem. Nah, kategori yang kedua, ada orang tua yang digital skillsnya bagus, tapi digital parentingnya walaupun dia tahu tapi tidak dia lakukan. Nah, yang kayak gini, apakah banyak? Saya masih melihat banyak orang tua yang wah, kalau udah main gadget itu segala macam dia tahu lah ya, bikin konten lah apa segala macam. Dan digital parenting yang tidak dia lakukan sehingga anak-anak dibiarkan di dunia digital itu. Nah, padahal anak-anak itu kan penuh dengan minat ya, ingin tahu segalanya, kemudian coba-coba ini itu dan tanpa pendampingan Mas, tanpa arahan. Nah, hasilnya adalah biasanya anak-anak bisa kebablasan di sana. Ada kemungkinan dia baik kalau dia punya katakanlah kesadaran ya, ini nggak boleh, ini boleh. Tapi kalau anak-anak yang mungkin impulsif ya, dia coba semuanya dan kemudian dia kebablasan. Dia ambil konten-konten yang apa saja yang dia sukai, padahal itu bisa merugikan dirinya. Misalnya ada konten-konten yang terkait dengan pornografi atau mungkin judi online, ya, atau tiba-tiba dia membolehkan aja siapa aja bergaul dengan dirinya. Bisa jadi kan dia bergaul dengan predator anak. Macam-macam hal bisa terjadi pada anak kita. Sehingga jenis parents yang kedua ini Mas bisa merugikan anak. Nah, yang ketiga ini juga lumayan banyak. Bahkan di kota besar kayak Jakarta pun ini masih juga banyak. Yaitu yang digital skills-nya nggak ada. Karena dia juga barangkali nggak punya smartphone. Padahal dia belikan anak smartphone. Nah, kemudian digital parentingnya nggak ngerti juga karena apa ini? Dia nggak tahu isu di ruang digital pada anak itu apa.
Nah, yang kayak gini betul-betul anak pun bisa mengelabui orang tuanya. Misalnya, aku lagi belajar, jangan ganggu aku lagi menjalankan tugas, dan seterusnya. Jadi orang tua kayak benar-benar gagap, Mas, menghadapi anaknya. Nah, tentu anak tidak mendapatkan dampingan, tidak bisa dia mengarahkan. Nah, tipe yang kedua tadi juga membahayakan, yang ketiga tadi sangat membahayakan. Tipe pertama, apakah cukup banyak nih di sekitar kita? Ini sebuah pertanyaan ya, Mas, mungkin ini para researcher perlu membuat research. Saya juga ingin tahu, apakah katakanlah dari 1.000 orang tua gitu, berapa sih yang termasuk kategori pertama itu, atau kedua dan ketiga? Nah, itu kayaknya aku juga pengen tahu, Mas. Tapi asumsiku tidak terlalu banyak. Yang pertama tadi, yaitu yang digital skills-nya bagus, digital parenting-nya bagus. Kalaupun ada sepertiga, misalnya nih kita bagi 3 nih, komponen 1 sepertiga, komponen 2 sepertiga, komponen ketiga. Berarti yang tidak aman di ruang digital adalah 2/3 bagian anak-anak kita. Iya kan? Nah, jadi ini harus menjadi tantangan buat kita semua. Kita mau ngapain nih kepada para orang tua? Kita mau mengharapkan siapa? Apakah hanya dari para guru? Apakah kita harus ngetok pintu satu-satu rumah orang tua itu? Kebijakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, ini harus melihat ketiga komponen tadi. Buat aku, jadi hasilnya anak itu seperti apa? Aku khawatir banget. Yang pertama itu mungkin tidak terlalu banyak. Iya. Kalau orang tua sudah merefleksikan, mengevaluasi seperti itu, kira-kira kalau saya misalkan ada di posisi 1, apakah masih ada sesuatu yang perlu diperbaiki? Kalau misalkan ada orang tua yang mendengar hal ini, oh Pak Doni, saya sudah ada di posisi 1 nih, dan saya memang pintar digital dan saya juga mulai memperhatikan anak. Nah, apakah untuk yang di kelompok 1 ini masih juga ada hal catatan penting, Mbak Dina? Nanti kita coba lihat yang di kedua dan ketiga. Iya, wah bagus banget nih pertanyaannya. Ada, Mas. Contoh nih, orang tua walaupun dia sudah tahu digital parentingnya perlu dilakukan, tapi mereka juga perlu tahu apa minat dan bakat anaknya. Kan? Nah, untuk itu dia akan bisa memilihkan, membantu anak-anak, mengarahkan juga apa konten-konten yang bagus untuk anaknya. Dan bukan hanya itu saja, sudah anak-anak tahu konten-konten yang bagus, kemudian gimana nih mengaplikasikan konten-konten tadi dalam kehidupan anak. Itu juga perlu dukungan orang tua. Misalnya nih, anak-anak senang musik ya, katakanlah dia senang main drum gitu. Wah, dia lihat nih, ini pemain drum yang hebat, ini yang aku suka. Wah, kamu suka ini ya. Nah, mulai nih orang tua tahu, kemudian perlu mendukung dia di kehidupan nyatanya. Mungkin diajak les atau dibelikan drumnya kalau dia mampu. Pokoknya gimana sih caranya agar terrealisir apa yang menjadi minat bakat anak itu. Nah, kalau ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan juga dengan komunikasi dengan anak, aku yakin hasilnya untuk tumbuh kembang anak akan maksimal. Akan maksimal ya, sangat ini. maksimal. Berarti yang masih bisa dilakukan oleh orang tua lebih fokus ke apa yang menjadi minat dan bakat anak, lalu bisa dikembangkan lewat parenting digital tadi ya, Mbak Dina. Lewat pendidikan karakter masih ada tantangan bagi orang tua yang kategori 1 yang sudah skill digitalnya bagus, tetapi juga sudah mulai paham bagaimana parenting digital yang bagus. Tapi Mbak Dina, untuk yang kedua, ini ada orang tua yang dia cuman pinter menggunakan handphone atau gawai, punya banyak aplikasi ya, tapi kemampuan untuk parenting digitalnya itu tampaknya belum tumbuh. Betul. Kira-kira apa rekomendasi Mbak Dina untuk orang-orang seperti apa yang harus dilakukan, di mana mencari bisa menambah pengetahuan baru untuk parenting ini? Betul. Jadi mungkin kita perlu bukakan ya dampaknya apa kepada anak-anak apabila dia akan terus-menerus seperti itu, Mas Doni. Dampaknya tentunya mungkin anak-anak itu merasa, aduh nggak ada yang memperhatikan aku bebas merdeka, sehingga anak impulsif, pengen apa aja yang dia tonton maka dia akan buka begitu. Nah,
ketika itu terjadi, maka anak itu akan masuk dalam konten-konten yang barangkali sangat merugikan dirinya. Dan mungkin juga waktunya akan terpakai begitu banyak di ruang digital tanpa ada kemampuan anak itu untuk misalnya screen break ya. Screen break itu kan penting banget, Mas, berhenti untuk hidup di dunia nyata sehingga kita ini tidak kebablasan di dunia. Jadi kontrol kita akan kuat. Jadi di dunia digital itu nggak berlebihan, tapi aku selalu sadar bahwa aku perlu hidup di dunia nyata, aku perlu belajar, perlu ketemu teman, perlu membantu mama, beresin kamar, dan seterusnya. Jadi life skills-nya akan tetap berjalan kayak gitu. Nah, jadi menurut aku ketika melihat nanti anak-anak itu tidak tumbuh life skills-nya, kemudian anak-anak tidak muncul keinginan untuk, barangkali sekolahnya udah mulai terganggu nih, Mas, karena dia larut malam nih, bangun susah. Nah, ini adalah dampak-dampak dari anak yang terbiarkan, pembiaran ya, terjadi pada anak-anak. Nah, barangkali lewat itu semua kita bisa masuk kepada orang tua. Biasanya mereka mulai mengeluh, Mas. Aduh, nih anakku kok kayak gini. Sekarang konsentrasinya kepada aku, kok diajak bicara nggak tertarik. Diajak berkegiatan bersama nggak tertarik. Ya, maunya di kamar mau pakai gadget. Mereka biasanya melihat itu, Mas. Nah, baru dari situ kita bisa sampaikan bahwa anak-anak ini perlu ada aturan-aturan bahwa oke, kita mungkin kebanyakan sebagai orang tua dilihat anak itu pakai gadget terus ya. Nah, ya sudah, itu kan termasuk nanti mungkin ada kontrol dari orang tua ya, Mas. Salah satunya itu sih, gimana mengontrol diri dan juga gimana masuk ke dalam kehidupan anak, ngajak ngobrol lah mereka. Supaya mereka bisa menggunakan gadget juga dengan baik ya. Betul. Dan orang tua mulai tahu bahwa dia perlu terlibat di dalam mendampingi anak dalam penggunaan gawai ini yang iya, betul sekali. Ajaklah anak ngobrol, ajaklah anak main, melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama gitu ya. Biasanya anak-anak itu kalau kita rayuannya baik ya, biasanya sih mereka oke aja ya. Tinggal orang tua mau nggak sih melibatkan anak, Mas, itu yang cara kita masuknya gimana itu. Baik Mbak Dina, terima kasih. Itu yang kedua ya, sahabat pendidikan karakter. Ini para orang tua perlu memperhatikan, mengevaluasi diri ya. Saya ini ada di posisi yang orang tua versi 1 atau 2. Nah sekarang yang versi 3 nih, orang tua yang tidak paham gadget dan juga tidak tahu parenting digital, Mbak Dina. Dan seringkali kan orang tua seperti ini sangat mencintai anak-anaknya, Mbak Dina. Pasti. Anaknya minta, mama, papa minta HP, dikasih. Tapi dia sendiri nggak ngerti anak ini menggunakan HP untuk apa. Nah, untuk para orang tua yang kategori ini, Mbak Dina, kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya tetap ini maksimal di dalam pendampingan, pola asuh, supaya tumbuh kembang anak itu menjadi baik, Mbak Dina? Sebenarnya harus ada yang mengetuk hati para orang tua yang kayak gini, karena kasihan mereka biasanya orang-orang yang secara strata perekonomian itu tidak mampu, Mas. Tapi mereka nabung untuk bisa beli smartphone buat anak-anaknya. Nah, ini butuh penggerak-penggerak sebetulnya di masyarakat untuk bisa menyampaikan pada para orang tua ini, tabunglah Bapak Ibu sekalian dan belilah HP, smartphone untuk dirimu gitu ya, itu dulu nih. Kemudian ini loh banyak yang bisa kita lakukan, misalnya ada WhatsApp, ya itu gimana nih fungsinya apa, dikasih pameran-pameran ya dari orang-orang yang penggiat tadi. Ini loh kalau di YouTube kita bisa lihat banyak video yang bagus-bagus untuk anak kita, bagus banget. So kita kasih display, Mas. Nah, dengan display itu mereka akan terbangun, oh iya bagus juga ya kalau aku bisa kontak sama anakku, dia ada di mana, kayak gitu. Jadi dengan kayak gitu dia sadar bahwa aku perlu nabung, aku perlu punya, dan aku bisa terhubung dengan anakku. Mungkin itu stepnya itu dulu kali ya. Berikutnya lagi kita akan pelan-pelan memberitahu mengenai isu anak di ruang digital apa. Kemudian kita mesti mempersiapkan digital parentingnya seperti apa. Yang penting beli dulu deh, karena kalau tanpa itu kita ngajarinya juga susah ya. Atau barangkali suatu hari ya ada para orang-orang yang rela menyumbangkan HP-HP
yang nggak mereka pakai lagi, kan banyak orang ya seperti itu, baru setahun ganti lagi. Alangkah baiknya tuh kita mungkin punya LSM atau apa yang mau peduli ngumpulin kayak gitu, dan kita bisa bagikan kepada orang-orang yang nggak mampu. Orang tua pun juga punya pengalaman ya, Mbak Dina, yang menggunakan betul. teknologi digital, lalu kemudian bisa belajar mendampingi anak-anak. Betul, ya. betul. Okay. Iya, ini ide bagus tuh tadi Mas, ngumpulin HP bekas. Memang ini karena mau tidak mau, sahabat pendidikan karakter, kalau orang tua mau mendidik anak dengan dunia digital, dia sendiri ya syaratnya punya pengalaman juga ya untuk seperti itu agar bisa mendampingi anak-anak. Kalau tidak ya sulit. Nah, sahabat pendidikan karakter, teknologi digital ini memang sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita, dan ini jelas mempengaruhi pola asuh kita di era digital ini yang sangat berbeda dengan pola asuh sebelum era digital. Mungkin kalau sebelum di era digital, ciri-ciri orang tua itu biasanya ya ada yang otoriter, demokratis, lalu kemudian mengasuh, menyayangi. Tapi ini semua sekarang sudah tidak cukup lagi. Bapak Ibu, para orang tua perlu memahami bagaimana paham menggunakan teknologi digital dan sekaligus paham dalam menggunakan teknologi digital ini dalam rangka untuk membangun parenting, pola asuh anak di rumah, dan tentu saja nanti terkait dengan bagaimana mendampingi anak juga belajar di sekolah. Sahabat pendidikan karakter, hari ini kita telah belajar banyak dari Mbak Dina tentang 3 kategori orang tua di era digital, bagaimana mereka mempengaruhi pola asuh ya, kategori-kategori ini. Kalau orang tua tidak peduli pada anaknya sendiri, tentu tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Siapa yang mau peduli pada anak-anak kita kalau Bapak Ibu sebagai orang tuanya saja tidak mau peduli? Mbak Dina, terima kasih banyak hari ini atas inspirasinya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Siap Mas Doni, terima kasih juga teman-teman sudah mendengarkan podcast ini. Teruskan, semoga bersama kita bisa menguatkan anak-anak kita untuk tumbuh kembang yang optimal. Sahabat pendidikan karakter, jangan lupa ikuti juga kanal media sosial dari Yayasan Sejiwa. Boleh disebutkan Mbak Dina? Di YouTube kami ada Yayasan Sejiwa, dan IG, Instagram juga sama Yayasan Sejiwa, dan di TikTok sejiwa.foundation. Ada sekitar mungkin 400-an video di TikTok dan banyak sekali di YouTube kami. Silakan nonton. Sahabat pendidikan karakter, jangan lupa ikuti terus kanal pendidikan karakter utuh dalam program Setapa. Semua tentang pendidikan karakter. Setapak, semua tentang pendidikan karakter.